Gita Permana, dan hari ini saya akan menjelaskan statistika dan probabilitas dan statistika dalam materi variabel kontinu. Nah, apa sih variabel kontinu itu? Variabel kontinu adalah variabel yang tidak terbatas. Nah, contohnya adalah jika ada pertanyaan contohnya seperti berapakah volume air di air laut? Nah, kan kita nggak tahu volume dari air laut itu berapa. Nah, dalam kasus tersebut volume dalam air laut itu tidak terbatas. Contoh lainnya adalah kalian tahu perbedaan dari variabel kontinu dan variabel diskrit. Kalau variabel diskrit itu memiliki nilai yang tetap dan nilai tersebut pasti adanya. Semisal ada 100 hewan di dalam kebun binatang, itu adalah contoh dari variabel diskrit. Nah, untuk bedanya dari variabel kontinu tidak mengambil contoh tersebut. Nah, variabel kontinu itu memiliki interval. Nah, di antara interval pertanyaannya adalah berapakah berat badan hewan dalam kebun binatang. Kita tidak bisa langsung menyamaratakan berat badan binatang dalam satu kebun binatang tersebut. Nah, di tengah-tengah sini pasti ada. Misal ini contoh dari gajah itu ada berapa kilo, terus ada dari singa itu berapa kilo sendiri. Nah, itu disebut dengan variabel kontinu atau variabel tidak terbatas. Selanjutnya adalah PDF. Apa sih PDF itu? PDF adalah probability density function atau fungsi kepadatan probabilitas. Nah, fungsi kepadatan probabilitas jumlahnya itu tidak fix atau variabel acak. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya adalah baterai, air laut tadi, dan juga timbangan berat. Timbangan berat kan itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah, kemudian di PDF itu ada interval atau rentang. Nah, untuk rentangnya sendiri seperti ini. Di sini adalah rata-ratanya. Kemudian di sini adalah fungsi kepadatannya sekitar, kita anggap aja 50%. Nah, apa sih contohnya? Di tengah-tengah kurva rata-rata, orang yang berada pada puncak tertinggi bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk PDF ada di integral. Lah yang tadi saya sebutkan adalah integral. Nah, ada dua variasi, yaitu integral tak terhingga dan juga integral minus tak terhingga dan integral tak terhingga. Nah, ada dua tersebut. Seperti ini, saya akan buatkan kurvanya. Seperti Nah, perbedaannya adalah terletak pada data PDF. PDF terbagi menjadi dua. Nah, pada PDF yang akan kita pelajari adalah PDF normal distribution. Nah, untuk dari kurvanya sendiri adalah kurva lonceng atau bell curve. Nah, untuk nama lain dari normal distribution adalah Gaussian distribusi atau normal distribusi. Nah, di dalam kurva ini ada juga yang disebut sigma dan juga mu. Mu adalah rata-rata dan sigma adalah standar deviasi. Apa sih standar deviasi itu? Standar deviasi adalah variasi data penyimpangan dari rata-rata mu memengaruhi lebar atau kurusnya kurva. Jadi, satu data homogen berarti kurvanya kurus, dua data heterogen berarti kurvanya lebar. Atau jika data semakin bervariasi atau berbeda-beda, maka kurva akan semakin lebar. Contohnya, kelas A cita-cita mahasiswa menjadi
programmer, web designer, dan UI. Analisis konten. Kelas B cita-cita menjadi mahasiswa web developer. Nah, itu adalah dua data lebar yang diberikan dari contoh tersebut, data lebar. Nah, untuk penghitungannya sendiri, menghitung luas area dengan integral kurva normal adalah minus tak terhingga sampai tak terhingga. Semisal garis X semakin ke kiri masuknya dalam minus tidak terhingga. Nah, itu pun sebaliknya, X untuk ke kanan berarti menuju tak terhingga. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk fungsi distribusi normal ada fx sama dengan 1 sigma kemudian 2x, kemudian Euler konstan min x min mu, kemudian 2 sigma 2x. Nah, ini adalah rumus dari normal distribution PDF. Ada istilah-istilah seperti E adalah Euler, data Euler konstan yang biasanya sama dengan 2,71828. Nah, ini adalah nilai dari Euler konstan 2,71828. Nah, untuk biasanya P-nya sendiri seperti biasa yang kita pakai adalah 3,14. Nah, untuk dari PDF kedua yaitu PDF standar distribution sendiri sebenarnya adalah gini. Pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengubah normal distribution menjadi standar normal distribution. Nah, kalau mu dan sigma berbeda, maka akan menghadapi kurva normal yang berbeda. Dalam penelitian kita akan menghadapi banyak kasus mu dan sigma. Mu dan sigma berbeda, butuh lebih banyak kurva normal distribution. Untuk membandingkan data yang berbeda-beda, merubah normal distribution menjadi standar normal distribution adalah merubah mu dan sigma menjadi nilai yang sama. Nah, pasti variabel random negatif dan variabel random positif lonceng berbeda. Seperti ini contoh dari kurva. Atau ada contoh seperti ini juga. Lonceng dengan mu dia sigma. Ini adalah dua contoh yang bisa digunakan untuk menyamakan, merubah mu dan sigma menjadi nilai yang sama. Ini adalah contohnya. Nah, sendiri ini 1 dan ini 0. Nah, contohnya adalah membandingkan masa garansi dan masa kadaluarsa dari software Adobe. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Adalah membandingkan masa garansi dan masa kadaluarsa dari sebuah produk. Nah,
Anggap saja X sebagai masa garansi dan Y sebagai masa kadaluarsa. Nah, di standar kan rumusnya adalah seperti ini. X sama mu sigma. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Dan jika masih banyak yang salah mungkin bisa dikoreksi dan diberi saran oleh Budia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa nanti.